Shaft kayu versus shaft karbon. Tren biliar yang paling kekinian, yang sekarang ada di mana-mana, mana sih yang lebih bagus daripada kayu? Yuk kita bahas sekarang. Teman-teman yang gue pahamin, gue ini kan 9 tahun pensiun, nggak engage biliar, dan terakhir kan gue out sekitar tahun 2013-an. Jadi waktu pas gue balik masuk lagi tahun 2021, gue masuk ke satu venue biliar di daerah BSD. Waktu itu tiba-tiba gue ngeliat, waduh ini kok shaftnya pada hitam-hitam semua gitu loh. Terus tiba-tiba orang yang dulu kita pada suka main bedak, tiba-tiba lagi booming semua pada main pakai sarung tangan. Jadi akhirnya ketika gue memberanikan diri untuk nanya salah satu, dan dari situ gue baru tahu ternyata salah satu standar alternatif modern sekarang untuk shaft di Q biliar, ternyata teman-teman kita sudah beralih ke carbon fiber ya, sama kayak olahraga populer lainnya kayak raket ya, bulu tangkis, badminton, banyak material termasuk joran pancingan ya juga sudah beralih ke carbon fiber. Jadi prinsipnya yang gue tahu, yang gue pahamin, carbon fiber ini kan sebenarnya dia itu kan sheet lembaran ya, dia itu kan sheet lembaran dari bahan komposit dan grafit, carbon fiber, yang dimana ketika dia dibentuk, di molding, terus dia dipanasin di oven, masuk ke dengan suhu temperatur tertentu, dengan dicampur dengan kimia tertentu, menghasilkan sebuah cup atau apapun bentuknya, bentuk monokok, bentuk sheet lembaran, tebelnya macam-macam, itu punya density kekerasan yang luar biasa dan padat luar biasa, tapi juga enteng ringan luar biasa. Itu kan prinsipnya si carbon fiber itu sendiri, teman-teman. Shaft karbon ini melalui proses yang tadi gue bilang, si grafit komposit ini ketika dia dipanasin, di molding, dan dia aktif dengan bahan senyawa kimianya, pada dasarnya yang teman-teman perlu tahu, memang secara keseluruhan di poros sirkularnya dia tuh memang bisa flexing kayak kayu ya. Memang nggak kelihatan ya, mesti pakai bat, kita pukul di lenturnya kelihatan ya. Flexing karakteristiknya itu akan kelihatan bisa sama, atau bahkan ada tertentu bisa sedikit lebih lebay daripada kayu yang tertentu itu. Tapi di poros sirkularnya yang teman-teman harus tahu, kalau di poros tegak lurusnya, yang namanya carbon fiber shaft itu kerasnya kayak baja, kerasnya kayak besi, dan dia tidak punya toleransi sama sekali. Sementara kayu sebagai benda hidup, mau dipres, mau berapapun umurnya, di aging atau tidak, sebenarnya punya sifat absorbing, seperti yang gue bilang di video sebelumnya di low deflection dan power transfer, itu punya sifat absorbing alami termasuk di poros tegak lurusnya dia, nggak cuman di sirkularnya dia. Kenapa? Karena pada dasarnya kayu punya mikroskopik pori-pori, punya surface pori-pori yang tidak full 100% padat, solid, dan keras seperti carbon fiber. Jadi sekali lagi teman-teman, gue tunjukin sampel analoginya untuk teman-teman yang belum mendapat konsepnya. Mari kita berpikir analogi kalau kita crash test kendaraan, mobil yang satu itu frame leather, mobil yang satu lagi itu monocoque body. Nah, kalau monocoque body pasti akan punya tendensi untuk mengabsorb impact gitu secara lebih dalam, supaya lebih totalitas untuk mengabsorb dari momen tabrakan. Sementara kalau leather frame, karena dia kokoh ya, dia punya kecenderungan untuk menolak dari impact momen tersebut, sehingga dia tidak akan terlalu meredam secara sempurna. Maka analogi ini juga sebenarnya berlaku juga untuk komparasi antara shaft karbon versus shaft kayu. Oke, yuk langsung aja kita adu kayu versus karbon. Di sini kita pindah ke footage sampel tes pukulan yang gue lakukan. Kita bicara karakter pukulan dasar kayu versus karbon di 4 kriteria: power transfer, side spin, dan kalau pukulan-pukulan yang ajaib-ajaib kayak power draw shot, follow shot yang aneh-aneh digabung dengan English, itu karakternya, behaviornya seperti apa. Oke, yuk kita lihat. Lanjut ya, ini yang pukulan kedua, yang si power sample nih yang karbon ya. Jadi arah objektifnya sekali lagi untuk nunjukin kalau power transfer yang lurusan-lurusan kayak gini memang karbon lebih berjaya. English. Sih, males. Sama-sama di efek kiri. Males dia. Karena kebanyakan diredam, kebanyakan diserap pukulannya. Paling kiri nih, ekstrim banget nih. Si karbon udah sampai sini tadi. Tarik, Mang. Nah tuh, spinnya keluar, deviasi di kontaknya. Balik ke kayu. Memang dia lebih lemes.
tapi error lo kayak tadi tuh kiri gue nggak keluar, jadi bawah, bawah jadi bawah, masuk jadi masuk. Tapi putarannya kayak nggak kelihatan, kayak backspinnya kayak males gitu. Karena redamannya banyak. Berarti balik lagi dong sama si orang tersebut. Ya, lo maunya kemana? Lo prefernya kemana? Mana ya? Which one suits your character? Males. Jauh. Males. Jauh. Sekali lagi terakhir. Jadi gimana? Lebih lebay, lebih fancy karbon untuk pukulan yang aneh-aneh, lebih powerful. Jadi apakah artinya di titik sini karbon menang? Teman-teman pilih belanja karbon, tar dulu. Sekarang ayo kita bicara kayu versus karbon di luar masalah performa atau karakter dasar pukulan, tapi yuk kita bicara keunggulan, kelebihan, kekurangan dalam konteks kita sebagai pengguna, sebagai konsumen di berbagai aspek yang banyak dan lebar. Pertama kalau kita bicara di mana karbon menang? Karbon menang di titik yang namanya konsistensi antar unit. Teman-teman misalnya satu sampel di sini shaft yang gue tunjukin misalnya shaft QTech nih ya, shaft QTech karbon sinergi dengan diameter 12,5 mili. Di titik sini gue tahu teman-teman bila someday shaft ini hilang, terus gue end up harus beli shaft yang baru, gue akan punya jaminan 95 sampai 99% gue akan dapat shaft yang sama persis, tapernya, diameternya, beratnya, feel-nya, bahkan sampai ke karakter pukulannya, gue akan dapat persis produk yang sama persis seperti shaft gue yang misalnya kalau sebelumnya udah hilang dan gue harus dapetin yang baru. Sementara faktor tersebut teman-teman nggak akan bisa dapetin dengan kayu. Teman-teman beli 2 unit shaft kayu yang sama dengan merek yang sama, batch produksi tahun yang sama, belum ada jaminan bahkan sampai 80-70% bahwa mereka akan bisa perform dengan feel yang sama, dengan behavior yang sama. Apalagi kalau teman-teman tadi yang hal-hal yang saya bilang, misalnya tiba-tiba karena hilang terus beli baru, belum tentu diameter tapernya sama, belum tentu panjang tapernya sama posisinya gitu. Maka disitulah kalau kita bicara masalah konsistensi, karbon menang. Konteks kedua yang karbon menang jauh, durability teman-teman. Kalau kita bicara masalah durability, sekali lagi karena ini adalah composite fiber yang udah dikerasin dan nature-nya ini kokoh dan rigid, maka ini barang tahan abuse ya. Mau petek-petek libat gitu ya, asal jangan dihajar sengaja gitu. Maka sensitivity untuk dibanding kalau kita ngerawat kayu ya, kalau dia udah kepentok-kepentok sedikit, kalau dia udah ada dent, kadang-kadang kita harus panasin pakai air, kita harus rebus lah, kompres lah, atau kita harus pasangin resin dan kompon dan semua segala macam. Fenomena itu teman-teman tidak akan rasakan dengan yang namanya shaft karbon. Jadi kalau teman-teman latihannya agak kasar gitu ya, atau punya tipikal aduh takut-takut nanti rusak, nah kalau pakai shaft karbon teman-teman gak usah khawatir. Poin ketiga menangnya karbon. Kalau dia lurus akan selurus-lurusnya teman-teman. Dijamin keluar dari factory tingkat dia punya ngebaling atau bengkong itu hampir nggak ada. Itu boleh dibilang 98% dia akan lurus dan dia akan lurus terus-terusnya, dan karena dia tidak cenderung punya sensitivitas terhadap perbedaan suhu, cara penyimpanan di mana, kelembaban udara. Dimana kalau kayu ya kita tahu sendiri, kayu overtime dia bisa bengkong, kita teken, kita senderin di tempat yang nggak ideal, yang dia berporos sama dinding yang seperti gimana, di titik situ ya kayu akan bengkok, harus kita lurusin lagi. Sementara di titik situ karbon nggak ada efek-efek seperti itu. Ada bahkan beberapa teman-teman gua yang sifatnya mungkin player yang sedikit lebih berpengalaman dan lebih sensitif sama gua daripada gua, itu mereka malah mengatakan teman-teman kayu sebagai nature karena dia benda hidup dan karena dia punya pori, itu performnya bisa beda-beda dikit kalau suhu udaranya berbeda dan kelembabannya berbeda. Ada teman-teman gua banyak yang suka bilang ini shaft kayu gua nih kalau lagi dingin sama kalau lagi panas, defleksi pukulannya, kepadatannya rasanya berbeda. Unfortunately gua sih tidak sensitif itu dan tidak pernah mengalami fenomena perbedaan perasaan itu. Ya memang karena mostly gue udah pindah ke karbon. Realitanya itu masih menjadi pertimbangan juga beberapa banyak pro player, dan itu juga dibilang sebagai salah satu poin kelemahannya si shaft kayu. Jadi gimana? Di poin kedua kita bicara masalah keunggulan dalam konteks memakai, lagi-lagi si karbon menang lagi. So mutlak, absolut, pindah ke carbon fiber shaft
Nanti dulu teman-teman, kita masuk ke konklusi ya. Konklusi saya adalah teman-teman jangan cepat-cepat pindah ke soft carbon. Bahkan saya punya tendensi toleransi kalau Anda nanti termasuk dalam beberapa kelompok-kelompok kategori orang yang nanti saya akan sebutkan, saya akan strongly merekomend teman-teman tidak pindah ke soft carbon. Simpelnya gini teman-teman, sifat toleransi karbon yang punya minim toleransi terhadap English karena dia juga punya kecenderungan stiff, itu pada dasarnya punya sebuah tendensi untuk mengamplify error yang ada pada grip maupun stroke Anda. Ingat yang saya udah bahas soal masalah low deflection ya. Kalau sticknya tipikalnya stiff, ya ada kesalahan di motion, di twistingnya, entah di timingnya, entah di wristnya. Kalau kita bicara sebelumnya adalah cuman faktor low deflection antara kayu yang stiff sama kayu yang lentur. Kalau teman-teman masuk ke domain carbon fiber, setiap kesalahan-kesalahan kecil yang teman-teman lakukan di area wrist pergelangan Anda, di momentum timing ayunan Anda, di grip Anda, kalau di kayu dia akan kecenderungan tidak kelihatan atau tidak keluar hasil kesalahan atau error tersebut. Tapi di karbon dia akan jadi sejadi-jadinya, dia akan keluar sekeluar-keluarnya. Makanya jangan pernah heran kalau teman-teman nggak pernah pegang dan teman-teman masih punya tipikal masih banyak inkonsisten dalam melakukan stroke-nya. Jangan heran kalau waktu pas teman-teman test run kenalan sama soft carbon pertama kali, banyak pukulan-pukulan yang simple, yang sederhana aja teman-teman missing luar biasa. Teman-teman godek semua tembakannya. Jadi konklusinya apa? Karbon bisa jadi teman terbaik teman-teman kalau stroke dan timing teman-teman sudah cenderung sempurna dan konsisten. Konsisten yang lebih penting, kita jangan ngejar kata sempurna. Tapi karbon soft itu akan bisa jadi mimpi buruk Anda ya, apabila Anda adalah pemain yang punya tendensi error dalam grip dan swingnya itu belum konsisten. Maka saya amat tidak merekomend soft carbon. Tapi kalau ada orang yang berargumen mengatakan bahwa soft carbon sudah pasti lebih low deflection daripada kayu, saya pasti clearly akan bilang tidak setuju. Secara nature dasar dari karakternya, kita nggak bicara taper, kita nggak bicara tip, merek apapun, tapi secara sifat dasar sudah pasti kayu pasti lebih low deflection daripada carbon fiber. Buat teman-teman yang ngotot, yang ngoyo, atau udah kadung keburu beli, tapi mungkin belum punya pengalaman cukup berinteraksi dan berpartner ya dengan soft carbon Anda yang baru, saya akan sharing beberapa hal-hal kecil yang saya kenalin atau alamin setelah saya pindah maupun nyobain carbon shaft sampai hari ini. Nomor satu yang paling krusial, saya percaya sih Anda nggak mungkin lakukan, tapi kalau Anda lakukan amit-amit. Teman-teman, soft carbon jangan diamplas. Saya ulang, jangan diamplas, jangan diamplas. Ini racun teman-teman ya. Partikel komposit karbon ketika dia terurai di udara masuk ke saluran paru-paru Anda, ya saya turut berduka cita. Semoga itu tidak pernah terjadi untuk Anda ya, karena kalau teman-teman lihat manufaktur komposit karbon pakai mesin CNC, pakai apa, itu selalu bergerak di ruang udara kedap yang terkendali. Jadi dari topik itu ya, maka saya juga sampaikan, make sure teman-teman memilih taper yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan dari awal ketika teman-teman pindah ke soft carbon. Karena taper di soft carbon tidak bisa dikecilin. Teman-teman start dengan 12,5, start dengan 12,4, that's it ya. Makanya banyak teman-teman, ada yang juga beberapa teman saya starting beli soft carbon karena dia terbiasa di kayu, dia pegang 12,7, 12,5, dia pegang 12,7, 12,8. Waktu dia beli diameter yang sama di soft carbon, rasanya beda total dan dia nyesel dan nggak bisa dikecilin. So always do your research. Dan karena kenapa soft carbon tidak bisa diamplas atau dimodifikasi sama sekali dalam bentuk apapun. Kedua, kalau kita bicara tip, sebenarnya teman-teman harus merespek rekomendasi dan riset dasar dari yang dilakukan oleh para Q manufaktur atau para brand-brand tersebut. Kenapa soft carbon dalam kondisi dari pabrikan selalu akan di pairing dengan tip yang soft, tidak pernah dengan tip yang medium. Jadi misalkan kita sepakat nih, kita punya conundrum semua, pokoknya tip M itu adalah udah tip yang paling overall yang semua bisa pakai, yang deflectionnya dapat, power transfernya dapat, feel-nya juga oke. Kenapa soft carbon selalu start dengan tip S? Nah itulah teman-teman, sifat toleransinya dia yang minim ini, maka memang para pabrikan memang merekomendasi untuk mengganti set bawaannya dengan tip yang lebih soft supaya kompensasi toleransi unsur tersebut jadi ada sedikit, jadi tertolong sedikit dengan penggunaan tip yang soft. Jadi teman-teman jangan pernah tiba-tiba teman-teman beli dari baru langsung jebret, langsung dipotong, langsung dibuka, nggak ditested sama sekali, langsung teman-teman ganti tip favorit yang teman-teman biasa pakai dengan shaft kayu teman-teman. Itu jangan pernah ya. Tes dulu, minimal dijalanin dulu dengan soft tip, dengan tip bawaan pabrik, karena mereka ngerti secara spesifikasi. Waktu pas mereka coba jual ini di awal, mereka memang orientasi adalah gimana supaya rasanya ke kayu tuh nggak jauh beda sebenarnya. Yang terakhir teman-teman, dalam konteks perawatan, soft carbon itu amat simple, luar biasa simple, dan teman-teman harus paham dan aware.
pertama kalau kita bicara wiping atau ngebersihin, teman-teman punya dua opsi. Opsi pertama adalah teman-teman bisa beli shaft cleaning atau tisu basah alkohol. Sebenarnya ini sama aja kayak alkohol swab yang kalau bisa dijual-jual di apotek-apotek yang untuk disinfektan itu. Secara material sama teman-teman, atau teman-teman boleh beli yang dari branded para si shaft maker tersebut. Tapi opsi kedua kalau saya pribadi suka pakai adalah saya suka pergi bawa cleaning towelette, jadi kayak tisu basah tapi yang belum dikimiain, yang belum dibasahin materialnya, yang agak padat. Dan saya suka bawa botol kecil alkohol isopropil alkohol murni 70%, dimana kita blend, habis itu kita lap, kita griping gitu ya. Dan itu juga teman-teman cukup lakukan sebenarnya seminggu sekali udah cukup gitu. Teman-teman nggak perlu lakukan secara rutin berkala atau tiap 1 jam sekali waktu pas sambil main, nggak perlu sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya hari ini. Itulah introduction saya terhadap komparasi antara shaft kayu dengan shaft karbon. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau topik-topik yang lain yang masih penasaran kenapa shaft karbon lebih baik, atau ada topik spesifik yang ditanya soal komparasi antara kayu dan karbon, silahkan masukkan di komen dan saya sebisa mungkin akan coba jawab pertanyaan teman-teman sesuai apa yang saya tahu. Oke, comment, like, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.